Nama Franco Colapinto menjadi salah satu pembalap muda yang paling banyak diperbincangkan di F1 belakangan ini. Selain karena raut wajah dan ekspresinya yang sekilas mirip seperti mendiang Ayrton Senna, namun Colapinto sukses mencuri perhatian dengan performa yang ia berikan di sirkuit. Meski sempat diragukan ketika ia mendapat kesempatan debut untuk gantikan Logan Sargeant yang terus-menerus merugikan tim dan tidak perform, Colapinto berhasil buktikan kalau Williams menunjuk dirinya adalah keputusan yang tepat. Harus diakui, banyak yang bingung dan bahkan banyak yang tidak tahu siapa itu Franco Colapinto ketika ia diumumkan sebagai pembalap utama setelah GP Belanda. Penunjukannya dinilai sebagai langkah nothing tulus dan pertaruhan dari James Vowles untuk berikan kesempatan kepada pembalap muda daripada terus-menerus stuck bersama Sargeant. Apalagi jika melihat sponsor besar yang menyokong karir Colapinto dan prestasinya di balap junior yang tak terlalu mencolok, tentu membuat publik sempat ragu dengan prospek pembalap Argentina tersebut. Namun, tak butuh waktu lama bagi Colapinto untuk membuktikan jika dirinya memang pantas untuk mengisi kursi Sargeant dan membayar dengan baik kepercayaan yang diberikan oleh James Vowles. Kami pernah menjelaskan kalau salah satu atribut yang membuat Colapinto lebih baik daripada pembalap-pembalap junior lain adalah sensitivitasnya terhadap perilaku mobil sudah cukup oke jika melihat pengalamannya yang minim. Hal itu karena Colapinto tidak hanya terfokus di balap formula single seater saja ketika berlaga di ajang junior, tapi dia juga mencoba ikut ajang yang berbeda disiplin balap, di mana Colapinto sudah lakoni debut di dua ajang balap ketahanan terbesar di dunia, yaitu Le Mans 24 jam di kelas LMP2 dan Spa 24 jam dengan mobil GT3. Jadi secara skill set dan jam terbang, dia sudah memiliki bekal di atas rata-rata dari pembalap muda lainnya. Cara seperti ini seharusnya juga diikuti oleh pembalap-pembalap yang masih meniti karirnya ke F1, supaya tidak terfokus di balap single seater saja dan berani mencoba peruntungan ke sports car atau balap endurance yang lebih luas. Hasilnya, Colapinto sudah memiliki atribut yang lebih banyak dan memudahkan dirinya beradaptasi ketika menjajal mobil F1. Selain itu, pengalaman tadi juga otomatis membuat pengetahuan teknisnya sudah cukup mumpuni dan setidaknya tahu dasar-dasar untuk memberikan settingan mobil yang pas. Yang paling krusial adalah Colapinto jadi cepat beradaptasi dengan ban Pirelli di F1 yang terkenal super sensitif dan butuh penyesuaian tersendiri dari pembalap supaya bisa memanajemennya dengan baik. Manajemen ban yang bagus itu sebenarnya juga sudah ia tunjukkan di F2 dengan beberapa kali bisa jalankan long stint tanpa masalah. Hal inilah yang ia tampilkan ketika mendapat kesempatan debut di F1 bersama Williams yang tergambarkan dari performanya yang kompetitif. Balapan pertamanya di Monza, Colapinto cenderung main aman untuk mencari limitasi di mobilnya dan bisa dilihat dari beberapa kesalahan yang ia buat sepanjang latihan bebas serta kualifikasi. Tapi secara overall GP Italia berjalan sangat positif, di mana dia bisa naik 6 posisi dan finish di posisi ke-12 dengan melakukan beberapa manuver overtake dengan bersih. Performa terbaiknya tentu di GP Azerbaijan, di mana baru lakoni balapan keduanya, tapi Colapinto bisa langsung tembus ke sesi Q3 dan sukses raih poin dengan finish di posisi ke-8. Padahal Sargeant dalam 36 balapan cuma bisa raih 1 poin, sedangkan Colapinto langsung meraup 4 poin sekaligus hanya dalam 2 race saja. Meski sempat menabrak tembok di sesi FP1, tapi ia belajar dari kesalahan itu dan menunjukkan kecepatan yang kompetitif dengan Alex Albon sepanjang akhir pekan. Lap yang ia buat di kualifikasi sangat sering menempatkannya ke barisan top 10, di mana Colapinto menunjukkan kemampuannya ketika di fase entry atau pengereman. Dari segi traksi, pembalap 21 tahun ini memang masih belum sebaik Albon, tapi setidaknya dia menunjukkan komitmen dan kepercayaan diri yang bagus ketika mengambil tikungan. Dari aspek race pace, dia masih berada di bawah Albon yang lakoni strategi yang berbeda, tapi secara rata-rata, Colapinto sudah sangat mumpuni di papan tengah. Meski sempat disalip oleh Hülkenberg, tapi dia bisa menempel pembalap Haas tersebut di fase akhir balapan dan dengan sigap menyalipnya ketika pembalap Jerman itu lengah saat insiden Sainz dan Checo terjadi. Performa yang impresif juga ia tunjukkan di GP Singapura, di mana secara kecepatan seharusnya dua Williams bisa ulangi capaian tembus ke Q3. Tapi di sesi Q2, baik Albon ataupun Colapinto sama-sama alami anomali dengan ban Pirelli yang tiba-tiba kehilangan grip karena perubahan suhu aspal. Itu menyebabkan keduanya cuma mentok sampai Q2.
Namun setidaknya Colapinto masih bisa menempel ketat Albon dan start di depan Sergio Perez. Ketika race, dia kembali mencuri perhatian dengan manuver kamikaze-nya di tikungan pertama dan menyalip 3 atau 4 pembalap sekaligus untuk naik posisi ke-9 di lap pembuka. Selain itu, Colapinto juga dipuji oleh Sergio Perez yang menghabiskan stint pertama di belakangnya. Checo memuji jika penempatan mobil Colapinto sangat bagus dan membuatnya sulit disalip. Sayangnya karena kecolongan pit stop dari Sergio Perez membuatnya terkena undercut dan harus rela finish di luar top 10. Di GP Singapura berbeda dengan Baku, dia menunjukkan perkembangan dari aspek traksi. Namun melihat fase entry atau berbeloknya yang tidak sebagus Albon, mungkin ini hanya bagian dari eksperimen setup saja untuk memperluas kemampuannya. Sisi positifnya adalah mental Colapinto benar-benar diuji di balapan penyiksaan fisik seperti Marina Bay pekan lalu. Di tengah kondisi fisik yang terkuras habis, di mana dia sampai tidak bisa bicara di radio karena harus menghemat energi, Colapinto masih mampu menunjukkan race pace yang kompetitif dengan menempel Checo sepanjang stint kedua sampai finish. Cara Colapinto dalam menghadapi kegagalan dalam meraih poin juga cukup dewasa, yaitu meskipun dia gagal karena kesalahan strategi tim, ia tetap meminta maaf karena tak bisa mengejar Perez. Tidak ada yang memprediksi jika Colapinto bisa menunjukkan performa sepositif ini di 3 balapan pertamanya, bisa meraih 4 poin di race keduanya, dan selalu bisa menempel ketat 10 besar adalah sebuah pencapaian yang sangat oke. Colapinto sukses membayar kepercayaan James Vowles yang menunjuknya sebagai pengganti Sargeant untuk menambah pundi-pundi poin bagi Williams. James sendiri mengklaim jika ia sudah tahu kalau pembalap akademinya yang satu ini punya potensi semenjak debut di sesi FP1 pada GP Inggris, dan data yang ia tunjukkan di simulator meyakinkan dirinya untuk promosikan Colapinto. Ditambah dengan upgrade Williams yang bekerja dengan sempurna sejak GP Belanda, membuat Colapinto bisa menunjukkan semua potensi yang ia punya. Sekarang pertanyaannya, talenta Colapinto terlalu sia-sia jika ia cuma membalap sebagai supir tembak di Williams, karena musim depan mereka sudah punya Carlos Sainz. Dengan 1 kursi tersisa di Sauber, bisakah dia menempatinya dan tidak menganggur musim depan? Williams sendiri sudah terbuka kepada Sauber jika mereka ingin bernegosiasi untuk merekrut Colapinto. James Vowles bahkan memberikan prioritas khusus untuk membantunya mendapatkan kursi di 2025 dengan talenta menjanjikan yang dipunya. Lalu bagaimana dengan Sauber itu sendiri? Untuk sekarang, Valtteri Bottas merupakan kandidat terkuat untuk menjadi rekan setim Nico Hülkenberg musim depan sebagai pilihan aman dengan kondisi tim saat ini yang butuh input dari pembalap berpengalaman sebagai transisi menuju Audi. Bottas sendiri mengklaim sekarang berada di fase terbaiknya ketika membalap, tapi performanya tertutupi karena mobil Sauber yang bapuk. Mattia Binotto masih mempertimbangkan semua opsi, termasuk pembalap-pembalap muda yang tersedia. Salah satunya adalah Gabriel Bortoleto yang saat ini sedang memimpin klasemen di F2 pada musim debutnya, yang mana beberapa waktu lalu di feature race GP Italia, dia berhasil menang dari posisi paling belakang. Bortoleto sekarang berstatus sebagai pembalap Akademi McLaren dan sudah jalin negosiasi tipis-tipis dengan Binotto sejak GP Belgia. Menerima tawaran Sauber tentu jadi opsi realistis ketimbang menunggu McLaren yang sulit ditembus dengan keberadaan Piastri dan Norris. Sauber sejatinya juga masih punya pembalap muda lain seperti Zane Maloney dan Theo Porcher, tapi keduanya sampai sekarang tidak masuk ke bursa pembalap musim depan. Jika kami adalah Binotto, merekrut Colapinto akan sangat kami pertimbangkan karena dia sudah punya pengalaman yang mumpuni dengan mobil F1 ketimbang Bortoleto yang baru sekali lakoni tes bersama McLaren. Meskipun jangan terburu-buru dalam menilai seorang pembalap rookie, tapi lebih baik mengambil yang sudah punya fondasi dan track record menjanjikan daripada yang belum ada sama sekali. Memasangkan pembalap dengan pengalaman seperti Hülkenberg dan pembalap muda potensial adalah keseimbangan bagus di dalam tim. Apalagi pasar Argentina sangat besar, dan meskipun negaranya sedang krisis, Colapinto lebih menjual secara marketing di Amerika Latin ketimbang Bortoleto. Kami tidak ingin tergesa-gesa untuk menyimpulkan apakah talenta Colapinto ini sudah menjanjikan atau tidak. Tapi dari 3 balapan pertama dan pendekatannya yang dewasa, masa depan Colapinto cukup cerah jika ia mendapatkan tim serta perlakuan yang tepat. Jadi apakah Colapinto layak dapat kursi musim depan? Tulis pendapat kamu di komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.